Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Komentar Supporter Bola 62. Bersama saya supporter Jusriadi. Di video kali ini kita akan membahas, teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita akan membahas catatan hitam atau indikasi kecurangan dan catatan kelam Timnas Indonesia di pegelaran Piala AFF. Ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, lagi-lagi saya katakan, saya memberikan informasi ini, konten terbaru saya kali ini di tempat kerja, yaitu di kampus. Kebetulan ada jadwal mengajar mahasiswa, jadi saya kontennya di kampus. Kita lanjut teman-teman. Kita tahu teman-teman supporter dan para pencinta bola bahwasanya Timnas Indonesia sudah berulang kali tampil di Piala AFF. Kita tahu, kalau kita baca di beberapa media yang menulis tentang Piala AFF ini, ternyata Indonesia pernah bergabung di Piala AFF dan sudah puluhan tahun ya, dan bahkan dari catatan sejarah kita masuk di partai final sudah 6 kali di Piala AFF ini, dan anehnya kita tidak pernah juara dan belum sama sekali mengangkat trofi. Ini sangat luar biasa, perjuangan yang luar biasa, dan sampai sekarang masih membuat rasa penasaran para supporter dan para pemain maupun pelatih dan pengurus PSSI, karena sampai saat ini Piala AFF belum pernah bisa direbut. Dan kita harus mengakui, seperti Thailand yang sudah 4 kali kalau tidak salah ya, sudah ya, Thailand, kemudian Malaysia 1 kali, Singapura 4 kali, maksud saya Singapura yang 4 kali, kemudian 7 kali, Thailand sepertinya sudah 7 kali, kemudian ada Vietnam yang sudah 2 kali, dan ternyata yang lebih banyak mengoleksi Thailand, kemudian di urutan 2 ada Singapura, dan ketiga ada Vietnam, dan keempat ada Malaysia, dan Indonesia ternyata belum sama sekali. Kalau dari sisi runner up mungkin Indonesia yang terbanyak, karena kita sudah 6 kali menjadi runner up di Piala AFF ini. Ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, namun ada yang banyak netizen, supporter bola dan para pencinta bola banyak yang memberikan komentar-komentar, apalagi di video-video saya sebelumnya mengatakan bahwasanya ternyata tidak usah ikut Piala AFF karena banyak kecurangan dan ada indikasi-indikasi yang tidak netral di Piala AFF ini. Apakah itu betul atau tidak, ya itu tergantung ya teman-teman supporter. Dan kita tahu, kalau kita lihat sejarah Piala AFF, memang kita lihat indikasi-indikasinya, namun tidak ada bukti yang kuat untuk membuktikan bahwasanya Indonesia sering dicurangi di Piala AFF. Namun penilaian para supporter dan para pencinta bola mengatakan bahwasanya sebagian supporter mengatakan bahwa ada indikasi kecurangan ya. Mari kita bahas ya satu persatu. Kita tahu teman-teman supporter dan para pencinta bola, kalau saya baca di beberapa referensi media, saya pastikan referensi saya ini berdasarkan media-media yang sudah saya baca ya teman-teman supporter ya. Teman-teman supporter dan para pencinta bola ya, kita tahu bahwasanya ada sepak bola gajah namanya ya, sepak bola gajah ya, mungkin ini istilah di zaman dulu ya, di era tahun 98 ini disebut dengan sepak bola gajah. Ini termasuk dalam indikasi kecurangan dan indikasi yang catatan yang kurang bagus buat Timnas Indonesia. Di era 98 itu ya, saya baca di beberapa media itu masih bernama Piala Tiger yang diinisiasi oleh sponsor asal Jepang kalau tidak salah ya. Di tahun itu Timnas Indonesia satu grup dengan Thailand ya. Pada saat itu ada Thailand, Myanmar, ada Filipina ya, dan Indonesia berhasil menyegel tiket semifinal. Namun pada laga pamungkas berjumpa Thailand. Nah, laga ini sekaligus menjadi ajang perebutan juara grup
Ya, disinilah kejanggalan mulai terjadi yang disebut dengan sepak bola gajah atau pengaturan skor, ya. Dimana Thailand ini dia harus menghindari, sama-sama di era itu timnas Vietnam cukup kuat. Nah, makanya ada indikasi mengatakan bahwa untuk menghindari Vietnam maka Indonesia harus kalah, dan ya dari ini. Kemudian skenario itu terjadi, ya. Saat itu menghuni grup B, Vietnam yang menghuni grup B, menghuni peringkat kedua, ya teman-teman supporter, dan menjadi runner up yang cukup bermain imbang saja, ya, bermain imbang. Untuk menjadi runner up, Thailand cukup bermain imbang melawan timnas Indonesia. Adapun tim Merah Putih butuh kekalahan demi lolos sebagai runner up dan menghindari Vietnam, ya teman-teman supporter. Dan itu berlangsung luar biasa dan silih berganti gol, dan akhirnya di pertandingan itu ternyata timnas Indonesia yang memenangkan pertandingan. Dan menariknya justru di grup B ini justru Singapura yang berhasil mengejutkan dan menjadi juara di pegelaran ini, ya. Kemudian ada lagi indikasi yang kurang menguntungkan Indonesia, ya, di kala adu penalti, ya. Itu terjadi di tahun 2002, ya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Itu terjadi di tahun 2002, ya. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola, ya, di tahun 2002 itu kalau tidak salah, ya teman-teman supporter, di tahun 2002 itu momentum timnas Indonesia untuk meraih gelar juara cukup terbuka lebar, ya. Kita tahu, mungkin teman-teman supporter yang suka mencari tahu tentang timnas Indonesia di era 2000-an itu pasti tahu pemain-pemain ini seperti Gendut Doni, kemudian Kristiawan, kemudian ada Bambang Pamungkas dan Zainal Arif. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola, di kala itu timnas Indonesia berhasil melaju sampai runner up grup A, dan ketika itu tim Merah Putih, ya saya baca di beberapa media, teman-teman, saya rujuk di beberapa media, tim Merah Putih tak terkalahkan setelah meraih 2 kemenangan, 2 hasil imbang. Dan pada laga semifinal itu timnas Indonesia sukses mengalahkan tetangga Malaysia, ya, dengan gol tunggal yang kita kenal, mungkin teman-teman supporter dan para pencinta bola tahu, yaitu Bambang Pamungkas, ya. Dialah yang mencetak gol sehingga membawa timnas Indonesia ke babak partai final. Dan pada saat itu di partai final timnas Indonesia melawan Thailand, ya. Di partai final itu teman-teman supporter dan para pencinta bola, yang dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, timnas Indonesia tertinggal lebih dulu lewat 2 gol, ya. Kemudian tim berhasil mencetak gol penyeimbang oleh, ya, kalau mungkin teman-teman kenal yang biasa mencari tahu tentang pemain era 2000-an, yaitu Yaris Riyadi dan Gendut Doni. Dan skor 2-2 bertahan, ya teman-teman supporter, dan akhirnya ketika itu terjadi babak tendangan adu penalti, dan kita harus merelakan kembali, meskipun bermain di kandang, kita merelakan kembali gelar Piala AFF ini dengan takluk 4-2 di adu penalti melawan Thailand, di mana pemain timnas Indonesia seperti Bejo Sugiantoro dan Muhammad Sandi gagal melesatkan bola di jala gawang timnas Thailand. Dan catatan terakhir yang mungkin menarik, ya teman-teman supporter, ya, catatan kecurangan, adanya indikasi suap, ya yang biasa teman-teman supporter protes apalagi di konten-konten saya yang lama, ya, mengatakan bahwa tidak usah ikut Piala AFF karena curang. Dan ini indikasi suap, ya, ada indikasi suap itu teman-teman supporter dan para pencinta bola, ya.
ada indikasi suap ini terjadi di Indo ya. Ketika itu masih ingat, mungkin diingatan kita di tahun tidak salah 2010 ya, Indonesia bertemu dengan Malaysia ya. Indonesia bertemu dengan Malaysia, dan menariknya pada saat itu banyak indikasi yang itu luar biasa, protes dari para supporter dan netizen Indonesia itu sangat luar biasa, di mana pada pertandingan yang terjadi di dua leg, di pertama di Bukit Jalil Malaysia ya, di kandang dari Malaysia ini, kita harus mengakui keunggulan dari tim tuan rumah ya, dan ini luar biasa ya, karena pertama ada indikasi di mana Marcus Harrison, mungkin Anda tahu si Blontos ya, yang tinggi Blontos itu, penjaga gawang Indonesia pada saat itu, yang berhasil para supporter dari Malaysia ini melakukan laser ya, sering mengganggu penglihatan dari Marcus Harrison. Namun indikasi kecurangan ini tidak diproses sampai menemukan solusi yang tepat ya sampai saat ini. Kemudian ada lagi hal yang menarik, di mana ada indikasi back timnas Indonesia, mungkin kita kenal, ada indikasi, ini hanya sekedar indikasi, di Maman Abdurrahman dicurigai mendapat suap karena berhasil beberapa kali memberikan pemain depan Malaysia lolos dari ya, meloloskan diri ya, padahal itu tidak wajar, dan itu menjadi salah satu indikasi bahwa timnas ada suap di dalam pertandingan partai final di tahun 2010 itu. Dan saya pikir itu indikasi-indikasi atau catatan kelam maupun indikasi kecurangan yang terjadi di Piala AFF, khususnya yang merugikan timnas Indonesia. Dan saya pikir teman-teman supporter itu indikasi, dan sampai saat ini belum ada pembuktian bahwasanya itu betul atau tidaknya ya sampai sekarang. Dan ada juga rumor bahwasanya PSSI mempertimbangkan untuk keluar dari AFF, dan itu masih sekedar rumor juga, karena kecurangan Indonesia tidak diuntungkan di Piala AFF dengan berbagai keputusan, tapi itu hanya indikasi, karena hingga saat ini timnas Indonesia sudah pembagian pot, dan nama Indonesia masih ada, timnas Indonesia masih ada di pot 2. Itu artinya timnas Indonesia belum keluar dari Piala AFF. Itu hanya isu yang beredar ya. Saya pikir itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam supporter bola, salam pencinta bola, dan salam para supporter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.